Oh iya, tak tahu itu. Ya wis ya, gambar apa? Enggak usah ya. Ya wis ya yuk yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sepertinya udah semangat ya. Nah untuk semangat saat ibu tanya bagaimana kabarnya, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes gitu ya. Ulangi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Luar biasa. Yes. Terima kasih ya. Nah, di sini semuanya udah pada sarapan atau belum nih? Sudah. Wah, harusnya tuh kalian jangan sampai lupa sarapan ya. Sarapan itu penting bagi kesehatan tubuh kita. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa pada hari ini? Gak ada yang mau? Ya ampun. Ayo Mas Ari, pimpin doa. Ya sudah. Nah, untuk hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Dan dengan cara Ibu nanti akan sebut nama kalian satu-satu, terus kalian angkat tangannya bilang begini ya. Nah, untuk yang pertama ada Mbak Pipit, ada Mas Hanung, ada Mbak Cynthia, ada Mbak Santi, ada Mbak Ida, Mbak Fatma, terus Mas Taufik. Jadi ya, kita doakan ya teman-teman kita yang tidak hadir supaya dapat mengikuti pembelajaran pada pembelajaran berikutnya.
Lalu titik-titik bumi hujan ini nanti kita akan kaitkan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya siapa tadi malam yang di rumahnya itu hujan? Saya. Hujan. Nah, kira-kira hujan itu airnya itu berasal dari mana? Ini. Awan. Dari awan, dari langit. Dari Nah, Tuhan. dari mana? Dari lagi. Ya, gitu. Nah, kira-kira itu hujan kan asalnya dari langit. Nah, proses terjadinya hujan itu bagaimana sih? Ada yang tahu nggak? Karena itu Itu dari langit. dari awan. Tahunya hanya turun dari langit ya. Nah, hujan itu nanti akan terbentuk oleh sebuah proses. Nah, untuk mempelajari selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi siklus air. Adapun dengan mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menjelaskan mengenai siklus air dengan tepat, mengurutkan siklus air dengan benar, menggambarkan tahapan siklus air dengan benar, menganalisis upaya untuk menjaga ketersediaan air dengan tepat, dan memaparkan secara lisan upaya untuk menjaga ketersediaan air dengan benar. Nah, kalian bisa lihat ini ada gambar mengenai manfaat air. Kira-kira manfaat dari penggunaan air itu untuk apa saja? Minum. Mandi. Misalnya di gambar ini untuk apa lagi? Motor. Sikat gigi. Sikat gigi tadi sudah. Terus apa lagi? Mandi kaki. Iya, memasak. Itu juga benar ya. Nah, kan dari berbagai manfaat air ini yang ada di kehidupan kita sehari-hari, kita tuh dapat tahu kalau ternyata air itu banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita, terutama untuk menyiram tanaman, mandi, dan lain sebagainya. Nah, kalian dari berbagai macam penggunaan air ini, kan ada yang berpikir nggak sih kenapa dari berbagai macam manfaat, dari berbagai macam penggunaan, kenapa air itu tidak habis? Bagaimana proses daur air itu sendiri? Kira-kira bisa habis apa enggak? Kan pernah kepikir apa enggak? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Ibu ada penjelasan mengenai kenapa air di bumi tidak habis. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asam, bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat jauh tidak terjangkau, seperti terperangkap dalam bentuk salju, es kultur, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi, sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali minum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Nah, dari video tersebut kita bisa belajar ya bahwa sebenarnya tuh air yang digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari itu yang bisa digunakan kurang dari 1% dari total keseluruhan air yang ada di bumi ini. Nah, sedangkan penggunaan air setiap individunya itu
manusia. Air biasa digunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak sobat pelajar, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Itu karena terjadi proses siklus atau daur air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi, melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema bentuk ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Bentuknya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap dan berubah menuju ke tempatnya. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat penggunaan air dengan cara meningkatkan air jika tidak digunakan, bisa disebutkan air dan selalu memantau penggunaan air. Gimana sobat pelajar? Bisa dipahami ya? Di sini ada latihan soal sobat pelajar. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai siklus dari air. Dari video tersebut, kalian masih ingat nggak apa saja tahapan dari terjadinya siklus air tersebut? Transpirasi itu apa? Penguapan di darah. Terus ada apa lagi? Evaporasi itu apa? Penguapan dari air laut. Terus selanjutnya ada tahap apa lagi? Ya, kondensasi. Kondensasi itu apa? Penguapan air di udara yang membentuk awan. Lalu selanjutnya terakhir ada presipitasi. Presipitasi itu apa? Ya, itu tuh uap-uap air tadi yang sudah terbentuk ke awan akan dilanjutkan menjadi tetesan air hujan yang kemudian akan merasap ke tanah dan kembali lagi ke air laut, air danau, air sungai atau lain sebagainya yang merasap kembali ke air tanah. Nah, untuk selanjutnya Ibu punya diorama mengenai siklus air. Di sini terdapat tahapan-tahapan dari siklus air. Nanti kita akan menuliskan tahapan dari siklus air di kertas tersebut. Kemudian kita tempelkan ke diorama tersebut. Kita tempel tahapannya itu yang benar yang mana. Nah, ini kan ada 4 tahap ya. Untuk ada 6 ya. Yaudah. 4 orang anak maju. Ya, ini filtrasi dipakai. Ya, ada 4 tahap. Nah, nanti 1 orang maju 1 untuk menempelkan, terus yang sisa 2-nya itu 2 orang ya. Nah, siapa yang mau maju untuk menempelkan? Ya, betul. Selanjutnya siapa yang maju? Tulis tahapannya.
diorama ini itu menggambarkan terjadinya siklus air. Dimulai dari evaporasi. Evaporasi ini penguapan air laut ke terusan ada transpirasi, penguapan dari air-air yang ada di tanah menguap kemudian membentuk kondensasi. Kondensasi ini kemudian turun menjadi air hujan yang disebut dengan presipitasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan LKPP. Ibu akan bagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Dari LKPP tersebut kan terdapat 3 soal ya. Yang pertama terdapat gambar. Nah, kira-kira itu dari gambar ini tuh termasuk tahapan di LKPP tersebut terdapat 3 soal. Yang pertama terdapat gambar. Nah, gambar ini kalian itu nanti kira-kira gambar ini termasuk ke dalam siklus air yang tahapan apa. Terus nanti dijelaskan tahapannya dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Yang kedua, kalian buat gambar sederhana mengenai tahapan siklus air. Dan yang ketiga, kalian membuat upaya dan cara penanganan dari dampak lingkungan akibat siklus air tersebut.
Gimana upaya Tadi kasih keterangan menggunakan batu. kamu tahu yang enggak? Kamu ingat bulan Sudah selesai semua belum? Belum ya? Sudah. 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 Sudah selesai semua ya? Baik, selanjutnya kita akan presentasi hasil dari diskusi kalian. Dari kelompok 1 sama kelompok 2 mana dulu yang mau presentasi? Ya, kelompok 1 dari kelompok 1. Dari kelompok 1 saya Eza. Ini yang pertama hasil diskusi kami. Gambaran tersebut mengenai peristiwa apa dan bagaimana tahapannya dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Yang ada peristiwa evaporasi, yaitu penguapan air dari laut, kemudian mengalami kondensasi, yaitu penguapan air yang terjadi di udara hingga terjadi awan hujan. Selanjutnya terjadi proses presipitasi yaitu hujan. Dan yang kedua, gambar sederhana mengenai tahapan siklus. Yang pertama ada saturasi, yaitu evaporasi, kemudian ada kondensasi dan presipitasi. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Yang
am the best, you are the best, we are the best, best, yes, gitu ya. Nah, Sebut I am. I am the best, you are the best, we are the best, best. Masih nomor satu, selanjutnya kamu buat lagi. Saya akan mengukir. Sakit banget. Itu pasti dari nomor 1. Ini merupakan gambar siklus air ya teman-teman. Tahapannya apa saja? Tahapannya ada 4: evaporasi dan transpirasi, kemudian sedimendasi, kemudian gasifikasi. Kemudian mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Karena merupakan siklus yang terjadi secara terus-menerus dan terjadi. Terus yang kedua gambarnya seperti ini. Lihat ya. Ini nanti ada evaporasi, Evaporasi apa? bukan evaporator, transpirasi, penguapan daratan, ya, kondensasi. Aku tanya. Itu airnya itu hujan, terus jadi presipitasi hujan. Adanya. Terus